Kristus, kejar kebenaran dan hidup. Ku berjalan di jalan hidup yang benar. Ku ikut Kristus, alami karya Tuhan. Makin jauh ku pergi, jalannya makin terang. Makin jauh ku pergi, jalannya makin terang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Kita bersyukur atas kasih dan nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, saya ajak semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Kita memohon pimpinan Roh Kudus agar keberadaan kita pada pagi hari ini boleh dilayakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita bernyanyi. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan, tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut
oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh, kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia yang berpengharapan. Kini, kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah memerdekakan kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu, kebangkitan dan kehidupan-Mu. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Katakan dengan penuh sukacita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku Di tengah badai dunia, di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. katakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku Ku tahu yang Tuhan pimpin. ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Mari terus bakal. memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga gunung batu. amin. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga kota bentengku. haleluya. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Katakan sama-sama, aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang Sekali tinggi. katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang Tempat tinggi. perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya.
hanya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita membacakan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Perjanjian Lama, dari Kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu sekalian menyimaknya dalam hati. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi, terlalu besar. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu. Dengan jauh dari hadapan-Mu, kami menganggap bahwa kehidupan kami ini di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun, ingatlah kami dalam kasih setia-Mu, dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami setiap umat yang percaya kepada-Mu. Diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memerhati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membacakan firman Tuhan yang kedua pada hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dengan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa
dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Saat ini, marilah kita mengumpulkan persembahan kita, dan sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dikutip dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi Sanoro della Nidano. Katakan Sanoro della Nidano. Sanara della Nidano, avai già me favela, Egilo te gale, ai ku bakalu Nidano, mana si mana ni habagu Nidano, malu saya sudah kenapa. Eki konau be kawabu sumu sabana raku aliku Bahe ana hefiro, ahe ana ahe piru balaki Yesuasa nalu itur kalite bala te doa usu mana si mana ni habagulidani nalu saya sudah tenakan teki konau be kawabu sumu sabana raku aliku balasanila inoto. alasanila inatu nato hare Yesu anda Pare sudera irama Nano tema Yesu Mana si mana ni habaguli dano Nale saya sudah tenakan Teki konau ke kawamu sumu Sabana raku aliku. Saat ini mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Komungger. Disilakan.
Hadiah ubesule wa o masihe Yesu. Hadiah ligu si sengi ululu sumange Yesu. Si tola ubesule hawa oya buala. Botogu banosogu ululu sumange Yesu. Mefefu lesito bini pernah rewe Yesu. Tema wangan degu Yesu. Sifau pangalu. Namai doe no ni mehe Yesu. Hakasi tede fabeyelumu. Tuturu lala si seki. Somasya Yesu. Heo ya zafe kebahu talge meha ke Yesu sobadu lewaurigu Yesu pangorifigu. Botogu banosogu ululu sumange Yesu. Mefefu lesito bini pernah rewe Yesu. Tema wangan degu Yesu. Sifau pangalu. Namai doe no ni mehe Yesu. Hakasi tede fabeyelumu. Tuturu lala si seki. Somasya Yesu. Heo ya zafe kebahu talge meha ke Yesu sobadu lewaurigu Yesu pangorifigu.
glorifico. Iya, demikian kesaksian pujian yang disampaikan oleh Kemuger dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, sungguh besar setiamu. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. aku tetap percaya. Aku tetap percaya, Katakan, ku percaya. percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya, Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. sekali lagi kita katakan dengan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, katakan, aku percaya. percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanyakan segalanya bagiku. Ku percaya, Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Bapa oleh karena penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, karena persekutuan kami yang indah ini, biarlah kami renungkan firman-Mu dan kami baca dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyatakan dan berkata-kata tentang firman-Mu yang hidup itu, sehingga kami beroleh hikmat, beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sabda Tuhan untuk hari ini, Minggu 26 April 2022, yang berbunyi dari surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika tidak benaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian firman Tuhan. Saya sapa umat Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih kita berada dalam situasi yang membuat kita resah saat ini. Masih kita berada dalam situasi yang menakutkan kita sebagai manusia biasa. Dan tentunya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu orang penduduk dunia ini yang mengatakan, saya siap, saya berani menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bila ada hal yang demikian, maka sudah luar biasalah akan keimanan dan kekuatan iman yang bersangkutan. Tetapi saat ini, sampai sekarang,
diliputi rasa oleh rasa tidak menyenangkan dalam kehidupan kita saat ini. Maka dalam perikop hari ini, minggu ini, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kita pada saat ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sadar dan kita tahu bahwa orang Yahudi memiliki kelebihan di hadapan Allah. Yang pertama bahwa mereka diakui sebagai umat pilihan oleh Allah. Kedua, orang Yahudi, kepada mereka dipercayakan hukum Taurat. Dari pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi hidup dalam aturan yang mereka buat. Orang Yahudi hidup dengan aturan lahiriah. Akibatnya Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi tidak lagi tunduk dan tidak lagi berada di atas firman Tuhan, tidak hidup lagi dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga segampang itu boleh menekankan suatu peraturan, mereka buat suatu aturan dalam kehidupan mereka secara lahiriah. Tetapi keselamatan tidak akan menyelamatkan mereka bila mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Lalu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyampaikan jemaat Roma. Saudara-saudara kekasih, apakah kamu mau seperti mereka? Apakah kamu tunduk kepada aturan mereka? Apakah kamu mau mengikuti ajaran mereka? Apakah kamu mau hidup dalam hukum Taurat? Boleh. Silakan hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tidak akan menyelamatkan mereka jika tidak hidup di dalamnya dan tidak melaksanakan. Ini yang Paulus tegaskan kepada mereka. Sehingga kalau kita lihat Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang dalam Efesus pasal 1 ayat 13 yang mengatakan, kamu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi bila tidak dikerjakan keselamatan itu, sama saja sia-sia kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dalam ayat yang ke-2, pasal 2 ayat 12 Filipi, dia katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Peraturan itu, hukum Taurat itu yang mereka terima hanya sebagai simbol. Hukum Taurat yang mereka terima hanya sebagai formalitas. Sehingga gampang berbuat kesalahan, sehingga gampang berdalih, sehingga gampang bisa mencari cara untuk membenarkan dirinya di hadapan manusia. Nah, cenderung juga kita pada saat ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita mengatakan bahwa saya telah dimeteraikan, saya telah menerima keselamatan daripada Tuhan, saya telah dimenangkan oleh Tuhan. Kita boleh berkata seperti itu. Tetapi realitas dalam kehidupan kita sebagai orang beriman terkadang tidak seperti apa yang kita katakan. Artinya bahwa kita tidak melaksanakan apa perintah daripada Tuhan. Apa titah daripada Tuhan? Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
Terkadang juga pada saat ini, kalau kita lihat pada saat ini, banyak orang berkata, oh kamu tidak punya iman. Kamu tidak kuat imanmu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sering kita juga mencobai diri kita sendiri. Kita mencobai orang lain. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semua yang terjadi, baik pada saat ini, besok, dan sampai selamanya, tentunya Tuhan selalu campur tangan. Dan apa yang dimulai oleh Tuhan, pasti Tuhan akan mengakhirinya. Kita percaya tentang itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hal kedua adalah, apakah kelebihan? Bagaimana kesetiaan Allah pada umat pilihannya? Dari ayat yang ke-3 sampai dengan 4. Allah setia sekalipun bangsa Yahudi, sekalipun orang Yahudi tidak lagi takut, tidak lagi setia, tidak lagi menerima dia sungguh-sungguh dalam kehidupannya, tidak hidup dalam kerendahan hati. Tetapi Allah masih tetap setia. Allah masih tetap menyertai mereka. Allah masih menunjukkan rasa belas kasihan kepada mereka. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, terkadang kesetiaan kita hanyalah kesetiaan semu. Dalam kehidupan kita menikmati berkat Tuhan, lalu kita katakan aku setia kepada Tuhan. Dan ketika kita susah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu sering kita mengatakan bahwa Tuhan tidak menolong saya. Bapak Ibu dikasihi tentunya. Dan kita percaya dan yakin bahwa baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam penyakit apapun yang kita gumuli saat ini, selalu Tuhan setia kepada kita. Karena dia katakan, akulah awal dan akhir. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kesetiaan Tuhan ini ia nyatakan dalam kehidupan kita, ia katakan demikian. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sering kita salah kaprah. Sering kita salah menafsirkan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Sering kita lemah melihat kesetiaan Allah. Jangan kita seperti Thomas. Dalam bahasanya ia katakan, ilahir ibabayatan. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian iman kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada. Aku percaya, aku menyatakan, aku yakin, dan saya percaya bahwa Tuhan selalu setia dalam kehidupanku. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita teruskan kita bahas firman Tuhan ini, akan nampak di sana kebenaran Allah dalam pengadilan dosa. Kebenaran Allah dalam pengadilan dosa. Kita lihat dari ayat yang ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Oleh orang semacam itu, sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah ini Bapak Ibu, kecenderung kita sebagai manusia hidup di dalam dosa. Kecenderung kita hidup di dalam ketidakbenaran. Sering kita memakai alasan untuk menguntungkan diri kita, untuk memenangkan kita, bukan untuk menguntungkan Allah dan bukan untuk memenangkan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga gampang kita berbuat dosa. Gampang kita menipu dengan alasan tertentu. Gampang kita mencuri dengan alasan tertentu, saya lapar. Gampang kita menyatakan bahwa aku lebih hebat dari kamu.
Aku membenci dia. Kenapa aku membenci dia? Gampang kita mengatakan itu, Bapak Ibu dikasihi. Dan kita selalu membandingkan mana yang baik dan mana yang benar. Ketika kita melakukan yang jahat menurut ukuran kita, maka itu merupakan perbandingan dalam hidup kita. Kita akan nampak mana yang baik dan mana yang benar. Sesungguhnya Tuhan tidak membenarkan itu. Yang jahat adalah jahat, yang benar adalah benar. Nah, sinilah kita hidup di dalam lumpur dosa. Di sinilah kita terjun di dalam lumpur dosa. Disitulah kita hidup di dalam kegelapan. Maka Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, kehadiran Yesus, kemenangan diberikan oleh Tuhan Yesus. Menghancurkan dosa. Dengan kata lain, kalaupun kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tentunya sia-sia memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Contohnya, kita sudah baca tadi adalah dimeteraikan oleh Tuhan. Yesus Kristus memeteraikan kehidupan kita sebagai umat Kristen. Itu adalah keselamatan. Melalui salibnya, melalui kematiannya, kita telah dimeteraikan. Nah, pertanyaan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Apakah sebuah meterai itu berguna jika tidak ada hal yang paling dipentingkan atau dipergunakan meterai itu? Kalau meterai itu tidak lengketkan di atas kertas untuk menyatakan yang benar, maka meterai ini tidak ada gunanya. Demikian kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita tidak melaksanakan, kita tunduk, kita tidak berada dalam terang firman Tuhan, maka sia-sialah keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Maka boleh dikatakan bahwa kita adalah dari ayat 4 tadi adalah kita juga termasuk orang pembohong. Kita membohongi iman kita. Kita membohongi diri kita. Kita membohongi keyakinan kita. Kita membohongi keselamatan yang telah kita terima. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu, kebenaran Allah tetap adalah benar. Kebenaran Allah dia hadir di dunia untuk melepaskan dan untuk memenangkan kita, umat yang berdosa. Mengangkat harga diri kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, memenangkan kita dari kesalahan kita. Dan dia adalah sebagai penggantinya bagi kita yang disalibkan. Dan kita adalah sebagai pemenang karena kita telah dimenangkan oleh Kristus dari penebusan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai membaharui hidup kita. Marilah kita mulai menyatukan hidup kita dengan firman Tuhan. Dia katakan pada Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Na imane bali kheda sana ole irika mojua bahada ni orifi. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita menghadapi pergumulan. Saat ini kita mendapatkan kesusahan. Saat ini kita tahu dan kita semua percaya bahwa dalam keresahan dan dalam kesusahan saat ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita dalam problema kehidupan kita saat ini. Bukan kita mencari Tuhan dalam kesusahan ini. Bukan kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan saat ini. Sepertinya kita semakin menjauh. Kenapa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Cenderung kita mencari sembako. Cenderung kita mencari informasi di mana sembako. Cenderung kita mencari informasi siapa yang bisa menolong saya. Akhirnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sama dengan mereka. Orang-orang Yahudi. Mereka mencari kebutuhan jasmani ini. Tetapi rupa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya untuk mempertahankan kehidupan yang sementara ini. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa
setiap kita manusia ini selalu Tuhan lindungi dan selalu tolong. Oleh karena itu, dia panggil kita, mari kita untuk tidak menyombongkan diri, mari kita di hadapan Allah, untuk tidak meninggikan hati kita di hadapan Allah, mari kita di hadapan Allah untuk selalu rendah hati, mari kita di hadapan Allah untuk selalu tulus dan ikhlas mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah kesempatan kita untuk mengasihi Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk menyatakan siapa kita di hadapan Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mau mengampuni kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan seperti dalam ayat hafalan yang hari ini, minggu ini ia katakan, Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dalam bahasa daerah Heda imane, sebolo tede Yehova basinofa hena fa'ahake dede. Sakali te, sebolo tede Yehova basinofa hena fa'ahake dede. Bilangan faza fili efa ayat fili walu'a. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kami telah berhenti untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini Bapa menjadi penopang hidup kami. Sehingga kami beroleh kasih dan karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu ini Kau tanamkan dalam kehidupan kami, sehingga boleh berbuah kasih, penyayang, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita sambut, kita menyanyi di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa syafaat dan doa berkat nanti yang akan dipimpin oleh hambanya. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan seperti wanita. Katakan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik banget sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. sekali lagi kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani Sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah menolong dan menyertai kami dari awal hingga pertengahan, dan kami akhiri melalui doa kami saat ini. Tuhan telah menolong dan Tuhan telah menyertai kami. Semua itu Tuhan oleh karena kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, sekalipun kami di rumah masing-masing melaksanakan ibadah ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan,
bahwa umat tidak mengurangi rasa syukur mereka di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan juga hadir untuk mendengar permohonan dan doa syukur mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu saat ini Tuhan. Ya Bapa, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hidup yang selalu layak di hadapan Tuhan saat ini. Begitu menakutkan kehidupan saat ini dalam kehidupan mereka. Begitu mereka getir menghadapi situasi ini. Tapi kami yakin percaya Tuhan, apa yang Tuhan awali dan semua akan Tuhan akhiri. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan umat. Berkati anak-anak yang telah Kau titipkan kepada mereka. Baik yang sekolah, untuk mengejar pendidikan. Baik yang sudah kerja. Ya Bapa, urapi mereka dan berikan mereka kesehatan. Dan apa yang telah mereka cita-citakan untuk masa depan yang lebih baik, biarlah Tuhan yang menolong kehidupan mereka untuk mencapainya. Sehingga kesuksesan ada di depan mata. Sehingga kesuksesan mereka dapatkan oleh karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk terus bergumul dalam situasi saat ini. Penyakit saat ini. Wabah corona saat ini. Ya Bapa kami dalam surga. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan bisa menolong kami, bahwa Tuhan bisa melindungi kami, bahwa Tuhan bisa membentengi kami. Oleh karena itu Bapa, lumpuhkanlah kekuatan penyakit ini. Lumpuhkan Tuhan Yesus dan hancurkan di dalam nama-Mu. Sehingga penyakit ini Tuhan jauh dari kehidupan kami umat manusia. Jauh dari kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan doa kami. Demikian juga Tuhan Yesus, kerannya, pelayanan, dan semua kegiatan para umat-Mu di gereja ini. Tuhan Yesus, karena Tuhan terus menolong, karena terus Tuhan tuntun, dan Kau bukakan jalan, sehingga pelayanan, pekerjaan, pelayanan di tempat ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga tidak berlupa berdoa Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat kepada pimpinan negara kami, pemerintahan kami saat ini. Sehingga mereka bergandengan tangan, sehingga mereka sungguh-sungguh bila Tuhan berkehendak, sungguh-sungguh Engkau berikan mereka kesehatan, sehingga penanganan penyakit ini dapat teratasi dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aparat, baik TNI maupun Polri. Berikan juga mereka hikmat Tuhan, untuk mengayomi, lebih-lebih pada saat ini. Karena banyak pelaku-pelaku kejahatan, banyak pelaku-pelaku yang tidak Engkau kehendaki. Dan itu juga menakutkan kami sebagai masyarakat. Tuhan pakailah mereka untuk mengayomi mereka. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk garda ke depan saat ini adalah kesehatan. Garda ke depan adalah para dokter. Tuhan Yesus, karena Tuhan menolong mereka, memberikan mereka hikmat. Sehingga mereka juga Tuhan bisa bertahan, bisa sehat. Dan sehingga kami yang sakit Tuhan, bisa melalui tangan-tangan mereka, kami beroleh kesembuhan. Terima kasih Bapak. Dan semua mereka yang telah mengalami sakit penyakit saat ini oleh karena corona. Dan apapun penyakit yang umat-Mu alami, atau bangsa ini alami, ya Bapak, Engkau jamah mereka, Engkau angkat penyakit mereka. Sehingga Tuhan Yesus, penyakit itu berlalu dan mereka beroleh kesembuhan
yang daripada Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan, baik di rumah kami masing-masing Bapa, dan maupun di rumahmu ini. Berkati Tuhan Yesus tangan yang telah memberi. Lipat gandakan Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan menolong dan Tuhan akan membalaskan semua apa yang telah mereka sampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui persembahan dan melalui ucapan syukur, melalui puji-pujian mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong dan telah mengajarkan kami berdoa. Kita sama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terima berkat Tuhan. Dan jadilah saksi untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Untuk mewartakan kabar gembira melalui Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini, besok, dan hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita menyambut berkat Tuhan dengan bernyanyi O Hema Nedangagu. O Hema Nedangagu pasana o irugi wa amate samu fanu uduna yaum maheza sautu Salam. Shalom. Yahum. Yahum. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
setia